Perbarindo Bali melaksanakan sosialisasi dan motivasi Good Corporate Governance terkait peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4 tahun 2015. Melalui kegiatan ini diharapkan industri BPR akan terus tumbuh dan berkembang tentunya dengan tata kelola yang baik. Menurut Ketua DPD Perbarindo Bali Ketut Wiratjana, kegiatan ini merupakan sosialisasi dan motivasi bagi setiap BPR, terutama para pejabat dan direksi. Dalam kegiatan kali ini, lebih ditekankan pada penerapan POJK nomor 4 tahun 2015 terkait tata kelola BPR serta penerapan aturan bagi BPR dengan aset di atas 300 miliar harus memiliki 3 direksi dan komisaris independen. Dengan adanya tata kelola ini diharapkan industri BPR ke depan bisa tumbuh dan berkembang. Sampai saat ini perkembangan BPR di seluruh Bali masih baik. Ketut Wiratjana menambahkan, setiap BPR harus tetap mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh OJK. Jangan sampai melanggar rambu-rambu dari OJK, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ini kita mensosialisasikan POJK yang nomor 4 ini, tahun 2015, di mana bahwa BPR sekarang yang asetnya di atas 300 miliar, gitu. Jadi di atas 300 miliar, itu sekarang minimal harus ada 3 direksi. Terus komisaris minimal harus ada komisaris independen. Jadi direksi yang ada di BPR yang di 300 miliar itu harus ada direksi kepatuhan namanya. Artinya bahwa yang mengawasi intern industri itu sendiri, bank itu sendiri, itu harus benar-benar dipatuhi oleh teman-teman BPR. Gitu. Artinya apa? Bahwa dengan penerapan tata kelola yang baik, ya. Jadi dengan tata kelola yang baik, tentu BPR diharapkan berjalan dengan baik, bertumbuh dengan baik, dan tidak ada penyimpangan yang kita harapkan. Sementara itu, Deputi Direktur Pengawasan Bank 1 Kantor OJK Regional Bali Nusra, Armen mengatakan, kegiatan ini sangat penting bagi setiap direksi, sehingga dalam operasionalnya para direksi memahami fungsinya terkait tata kelola BPR ke depan. Diharapkan BPR ke depan bisa maju dan berkembang. Antara lain dengan penguatan manajemen, ya. Manajemen ini artinya tata kelolanya, kepengurusannya. Fungsi-fungsi di dalam manajemen itu harus lengkap, harus disesuaikan, diupdate. Nah, sosialisasi ketentuan ini salah satunya untuk memberi pemahaman kepada direksi, ke pejabat-pejabat eksekutif yang bertanggung jawab. Itu tujuan sosialisasi ini. Mudah-mudahan ini berjalan lancar, efektif pelaksanaannya, dan membuat kinerja BPR di masa depan makin baik dan meningkat. Dalam sosialisasi dan motivasi dihadiri narasumber dari OJK serta Dalang Cengblong yang memberikan pemaparan filosofi Toko Bima dalam menghadapi tantangan bisnis BPR ke depan. Keterbatasan pengetahuan kita, kadang-kala respon kita. Bayu di Bali TV.